Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita dapat berkumpul di acara kelas kewirausahaan ini bersama Kak Ilman. Shalawat beserta salam tetap tercurah kepada Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa para keluarganya, para sahabatnya hingga kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Sebelum membuka acara kelas kewirausahaan ini yang bertemakan tentang bagaimana cara pengelolaan online shop, mari kita bersama-sama membuka dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Kak Ilman udah ini boleh on cam? Udah kelihatan belum? Nah, udah ada. Suara saya terdengar, ah? Jelas kabarnya. Siap. Alhamdulillah. Ini bagaimana kabarnya ini? Kita alhamdulillah bisa bertemu lagi ya di acara ini, kelas kewirausahaan ini. Alhamdulillah sehat. Dan mudah-mudahan kawan-kawan yang ikut Zoom meeting malam ini juga selalu diberikan kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Seperti ini. Nah, sekarang kan kita ngebahas tentang pengelolaan online shop ya. Ya. Nah, sebelum misalnya ke pertanyaan yang berlanjut nih, dari AA nih, apa sih pengelolaan online shop ini gitu? Boleh dijelasin secara singkatnya atau misalnya? Ya, terima kasih Kak Farhan. Untuk materi malam ini mungkin berkaitan dengan pengelolaan online shop ya. Saya pertama lebih ke sharing pengalaman aja ya Kak Farhan ya. Kalau untuk mungkin ada beberapa orang yang sudah lebih jago dan lebih paham tentang online shop. Tapi ini sepengalaman mengelola online shop yang sudah saya lakukan selama menjalankan bisnis ini. Dan ya itu yang tadi Kak Farhan sampaikan, mungkin nanti lebih enaknya diskusi bareng-bareng gitu. Apa saja sih pengalaman yang saya dapat dan teman-teman dapat, jadi kita bisa sharing supaya dapat ilmu-ilmu baru gitu dari pertemuan ini. Untuk materi malam ini ada beberapa slide sih yang akan saya tampilkan ya, untuk supaya lebih enak aja nanti diskusinya gitu. Bisa mau langsung di ini? Boleh, A? Oh iya, belum di ini ya. Share skillnya ya. Masih disable. Gimana kabarnya? Masih ini ya? Oh, nggak bisa share screen? Iya. Oh, boleh ini dari tim ininya? PPT-nya boleh di-share, atau gimana nanti? Saya share-nya belum bisa sih, masih disable. Ke ini, ke Apitra gimana? Ke Kapitra ya? PPT-nya. Oh, dikirim ke Kapitra ya? Iya, nanti boleh di-share screen. Oke, bentar ya. Saya buka. Kak Farhan sehat? Sehat, A. Alhamdulillah di sini.
Di Posisi di mana asrama ya? di Bandung masih. Jadi Oh isolasi iya. mandiri di Bandung karena emang kan kuliahnya di Bandung ya gitu. Jadi Oh, ini ngambil. masih kuliah ini nggak kayak Ailman udah berpenghasilan. Iya, Masya Allah. kul- kuliah bisa sambil berpenghasilan. Nah ya bener banget sih. Mumpung apa masih muda ya, semangat. Mm-mm. Saya juga Iya masih bener. muda. Oh ya, udah di share A? Udah di Oh udah. saya kirim ke Kapitra ya. Oh iya. Ini sekalian nungguin gitu ya, sekalian nungguin nanti di share screen-nya. Nah, Farhan ini sih agak penasaran gitu ya. Nah, Ailman ini misalnya ke pengelolaan online shop ini gitu ya. Dari siapa sih gitu yang pertama memperkenalkannya gitu? Kan kita taunya kan masih cuman kayak misalnya online shopnya kayak Lazada cuma sebagai pengguna gitu. Tapi sebagai yang ini gitu. Tapi kalau misalnya untuk mengelola ini siapa sih yang pertama kali yang mengajarkan gitu atau memberi ilmu gitu ke Kailman? Kalau untuk pengelolaan online shopnya sih ada tim ya, ada partner lah, misalnya partner kerja. Jadi kalau untuk mengelola sendiri sih mungkin saya tidak terlalu intens. Dan ada orang yang mengelola, membantu mengelola apa online shop ini gitu yang lebih paham. Dan saya sering diskusi dengan dia, terus kawan-kawan yang satu frame dengan saya usaha gitu sering tukar pikiran gimana sih mengelola online shop supaya apa meningkatkan income ya dari online shop itu. Jadi awal memang saya yang ngelola, cuman lama kelamaan mungkin agak repot ya ketika semua harus dihandle sendiri gitu. Untuk awal awal pertama mendirikan usaha sih memang hampir semua kegiatan produksi sampai upload terus menawarkan barang itu lewat sendiri gitu ya. Tapi sekarang udah mulai coba di manajemen sedikit-sedikit dan coba untuk dikembangkan karena untuk apa hari ini udah ada yang bantu gitu orang. Oh jadi awalnya sama partner gitu ya, dan sekarang Ya. udah ada yang bantu ya ya. Nah itu Ya awalnya sendiri otak-atik sendiri lah inilah cuman ketika ngobrol sama teman banyak masukan banyak ya, ilmu yang didapat jadi sistemnya mulai sedikit diperbaiki oh iya iya. karena kalau Jadi semua dikelola sendiri juga uh, repot. iya Kalau benar. untuk awal-awal sih nggak apa-apa gitu tapi kalau memang teman-teman mau mengembangkan usahanya terus ya teman-teman ya kuncinya memang harus punya tim nggak bisa dikelola sendiri. Jadi emang kalau misalnya mau usaha itu kadang ya itu gitu awalnya kan kita sendiri dulu gitu ya. Tapi ya Ya, itu kita perlu partner gitu ya. Perlu partner karena emang kalau buat usaha bisnis kalau kita jalan sendiri mah agak berat juga ya ya. ya emang. Jadi memang uh, kalau sepemahaman saya ya memang ada beberapa orang yang mungkin ingin usaha punya modal besar ya dia langsung bentuk tim, langsung bentuk orang-orang gitu ya yang uh, dipekerjakan gitu. Kalau saya memang kebetulan memang dulu berjalan mulai usahanya sendiri dan
coba tarik teman yang bisa bantu gitu. Jadi memang dimulai dengan modal kecil. Tapi alhamdulillah hari ini masih berjalan gitu. Jadi emang sekarang itu bukan zamannya kompetisi ya, tapi zamannya kolaborasi gitu ya nggak sih ya? Ya bisa juga dan gitu. Ya kadang emang kalau misalnya kita kompetisi ya itu kita nggak bakal bisa lebih maju lagi gitu pemikirannya gitu. Tapi kalau udah berkolaborasi, saling memberikan masukan gitu ya, saling mengisi kekosongan, ya itu insya Allah bisa lebih maju lagi gitu sih bener. Ya, dulu pernah ada yang bilang gini, tapi agak saya lupa ya. Kalau mau istilahnya untung besar atau apa gitu, dikelola sendiri. Tapi kalau ingin usahanya besar, ya itu harus punya partner kerja atau banyak-banyak collab dengan yang lain. Kayak mungkin kalau intinya saling mendukung di usahanya yang terutama yang supreme mungkin kalau saya di bidang sablon, jadi kalau kadang nanya ada nyablon di saya, kalau saya kan digital terus ada yang minta manual, enggak ada nanya bagusan mana, black mana atau apa, saya nggak bilang ada yang bagusan aja, semua punya selera masing-masing gitu. Walaupun mau ngambil barang yang di manual, nih saya tunjukin orangnya ini, terus saya kontak langsung ke orang yang manual gitu. Jadi semuanya bareng biar jalan. Oh ya, ini buat yang share screen-nya udah? Kapitra ada? Oh ya, mau ini ada yang mau nanya dulu nih, Iya boleh. Silakan dari Kaprio. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Malam Kak Ilman, saya Prio. Ya. Saya mau nanya nih terkait online shop. Itu kan judulnya kan temanya pengelolaan online shop. Menurut saya sendiri sebenarnya online shop itu kan nggak selalu, pengelolaan online shop kan nggak selalu yang sifatnya teknikal aja tuh. Ada juga beberapa yang lain. Dan menurut saya juga online shop itu nggak selalu terpaku pada Lazada, Shopee, Alibaba, Amazon. Bisa juga kan pakai TikTok, Instagram, Facebook juga bisa jadi online shop juga. Menurut Kak Ilman nih, dari sekian banyak platform yang tersedia, itu sebenarnya yang punya impact besar untuk bisa nge-branding usaha kita tuh platform apa? Satu, terus yang kedua, dari pola konsumsi masyarakat Indonesia itu tuh lebih seneng kita menawarkan produk yang didesain dengan bagus banget atau produk yang memang didesain seadanya aja tapi memang itu real gitu, deskripsinya lengkap segala macam gitu. Menurut itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Kak Prio ya. Nah, untuk yang pertanyaan pertama, platform yang banyak orang pakai lah atau orang yang gunakan untuk belanja, sebenarnya banyak ya. Tapi kalau untuk saya pribadi, menurut saya. Nah, sebenarnya di slide tadi itu saya mau coba sampaikan ada beberapa platform yang memang sering digunakan orang, cuman saya mau concern di Instagram. Karena memang Instagram ini sekarang jadi wadah, penggunanya banyak banget ya. Dan setahu saya Instagram ini rate-nya nggak pernah turun, terus naik tiap harinya. Dan orang mulai gunakan platform Instagram ini untuk bisnis karena banyak orang yang akses. Jadi kalau menurut saya mungkin kalau untuk sekarang masih Instagram yang jadi
primadona ya kalau untuk jualan, bahkan untuk promo-promo lebih banyak di Instagram. Dan untuk yang kedua, masalah produk dikemas dengan bagus dan biasa aja atau produk dikemas dengan biasa aja. Saya kira gini, karena kita berbicara online, orang nggak bisa langsung lihat barang, orang nggak bisa pegang barang, itu produk yang kita jual memang saya kira harus dikemas dengan sebaik mungkin, semenarik mungkin, dan intinya produk itu menarik dan enak dilihat. Karena memang ketika orang belanja di online shop itu pasti berpikir ketika lihat barang gambarnya real bagus dan orang itu akan membuat ketertarikan untuk beli gitu. Terus kalau ketika sudah mulai barang-barang dikemas dengan bagus, nah minimal orang percaya bahwa barangnya bagus nih. Terus untuk meningkatkan trust-nya itu, kepercayaannya itu ya ada beberapa poin ya, kayak testimoni, terus produk-produk yang sudah dihasilkan itu yang sudah dibeli sama orang tuh di-upload gitu, supaya ketika upload barangnya udah enak dilihat dan feedbacknya ke kita banyak testimoni yang baik gitu, itu orang pasti akan lebih prefer ya seperti kita ke toko kita gitu, Kak Priyo mungkin. Jadi kalau untuk kayak sepengalaman saya nih Kak Priyo, saya dulu upload foto biasa-biasa aja, jadi hasil kerja foto, hasil ini foto, ya orang notice, cuman kurang gitu. Nah ketika sering konsul sama teman, sama orang-orang yang bergelut di bidang bisnis, ya lu harus kemas barang lu sebaik mungkin, seenak mungkin gitu, supaya orang lihat, oh barangnya bagus, oh iya, akunnya dikelola dengan profesional gitu. Jadi minimal ketertarikan orang terhadap barang kita itu lebih besar ketimbang ya hanya upload, hanya biasa aja gitu. Jadi kadang orang berpikir ketika lihat postingan itu ada nilai estetik ya, jadi niat bener nih orang. Oke. Terus ini boleh sambil diskusi gitu nggak sih sembari nungguin itu? Mau nanya lagi? Boleh. Boleh banget, boleh. Terus kan, berarti kan kita butuh ada effort lebih nih untuk bisa ngemas produk dengan bagus, karena memang ini online sih, setuju juga. Terus gini, ketika misalnya kita udah ada produk cukup dikemas dengan baik, menurut kita saat itu, menurut Kak Ilman nih, kayaknya asik gak nih kalau misalnya kita tes ombak dulu dengan pasang iklan lah gitu tuh di awal-awal gitu. Jadi langsung pasang iklan di awal meskipun memang belum ada pelanggannya gitu. Yeah. Atau kita coba cari pelanggan dulu supaya ada beberapa orang di awal, nanti keuntungannya baru kita pasang iklan di pertengahan, di tengah-tengah jalan. Yeah. Menurut Kak Ilman tuh lebih asik yang mana? Karena memang saya pribadi agak tipe-tipe orang yang seneng gambling sih. Jadi udahlah, gas aja gitu. Iya. Kalau ini oh ya, PPT ini kirim ke grup ya. Kita coba. Bentar ya KP. Karena memang di slide ini ada itu dibahas masalah ini Google Ads ya, kayak yang tadi iklan kata Caprio ya. Jadi enak nih ada slide-slide-nya. Karena
malam ini lebih concern ke Instagram sih dibanding marketplace kayak Shopee, Tokopedia atau Lazada atau yang lainnya gitu. Nah, kalau untuk Google Ads, saya juga kebetulan masih mempertimbangkan, tapi ya, karena memang banyak hal yang bisa dilakukan sebelum langsung lari ke Google Ads, karena kan pastinya kos biaya akan lebih tinggi. Nah, sebenarnya ada beberapa trik yang akan saya sampaikan, itu pun tidak 100% mungkin benar, cuman ini hasil diskusi dengan kawan-kawan yang sudah menjalankan, dan saya juga coba untuk menjalankan, memang progresnya ada. Jadi kalau untuk saran saya sih untuk awal-awal teman-teman yang baru mulai usaha atau startup, lebih baik pakai cara-cara yang paling sederhana dulu, pelajari dulu marketnya, jangan terburu-buru. Jadi ketika kita pakai Google Ads juga kan ada beberapa pertimbangan bahwa ketika kita mau iklan nggak asal iklan gitu. Nanti target-target makan siapa yang harus kita tuju, terus banyak hal yang harus dipertimbangkan karena effortnya kan lebih, harus mengeluarkan uang, sedangkan masih banyak trik-trik yang bisa digunakan secara gratis gitu. Walaupun memang ujung-ujungnya iklan berbayar itu dibutuhkan juga untuk menambah income perusahaan. Cuman sebelum itu saya sih lebih menyarankan pelajari dulu yang sederhana. Jadi ketika teman-teman sudah paham, sudah mulai memahami berjualan online secara matang, itu baru naik level yang lebih tinggi dengan menggunakan cara berbayar gitu. Ya. Oke. Terus ya, ini berarti nanti bakal dibahas tuh gimana cara pakai Instagram buat masarin. Ya, ada beberapa trik yang saya dapat hasil diskusi dengan teman-teman juga. Nah, itu yang tadi saya katakan mungkin tidak 100% benar, cuman ini sudah dijalani dan efeknya ada gitu. Wah, kapan nih mulainya nih? Iya, PPT-nya belum buka. Jadi biar enak ngobrolnya nanti sambil diskusi, sambil sambil masih jalan aja ya nanti. Iya. Jadi emang kalau misalnya buat kayak yang ngituin Google Ads gitu ya, kayak misalnya iklanin di Google gitu, emang jadi kita harus mateng juga ya buat bikin produknya juga gitu. Harus mateng. Kalau misalnya kita cuma ngeiklanin percuma juga, apalagi mahal juga ya berbayar ya. Iya, jadi istilah kasar kalau dalam dunia bisnis, kalau gambling itu kayak bakar uang gitu. Orang lihat ads iklan kita belum tentu langsung beli kan. Iya. Dia cuma muncul, mungkin klik, lihat-lihat, ya udah nanti mungkin ya keuntungannya minimal profil kita atau profil bisnis kita dikunjungi sama orang. Tapi belum tentu orang yang lihat iklan kita untuk kita langsung beli. Ya makanya ada beberapa istilah mungkin kalau yang pakai Google Ads atau Instagram Ads itu bisa disebut berani memang yang berdasarkan gambling itu bakar uang istilahnya. Jadi kita iklan biar supaya dikenal, tapi ya belum langsung orang itu bisa, mungkin orang hanya lihat tapi belum langsung beli, tapi uang yang harus kita keluarkan untuk iklan tetap berjalan. Jadi emang harus matang dulu Aprio kalau misalnya mau ini, jangan asal gambling aja. Tapi memang pikiran saya tuh kayak kayaknya ya kan, awal-awal bagus nih kalau misalnya gue bakar duit dulu biar orang tahu. Nanti setelah orang udah tahu, mau gue masang harga berapapun, kayaknya orang nggak bakalan biasa-biasa aja dan nggak akan
ngerasa kayak kemahalan, soalnya memang udah tahu. Bahkan mungkin kepikiran saya tuh kayaknya beberapa produk saya ini perlu digratisan dulu deh gitu. Atau enggak Oh, gue bayar orang supaya dia mau pakai barang gue. Pikiran saya tuh malah kayak gitu. Nah, oh ya iya itu benar. nanti dibahas di situ. PPT-nya mungkin nanti sambil diskusi bareng ya. Dengan Iya, PPT-nya mungkin ada siap. yang perlu dikoreksi. Jadi sekalian endorsement itu mah ya. Ya, itu salah satu metode yang dilakukan memang endorse. Itu kan pasti berbayar. Cuman nanti ada kelas-kelasnya. Wah, mantap. Jadi yang 1.000 followers mah gimana itu? Oh, jadi ada ininya ya? Ada apa sih namanya? Kriteria-kriterianya ya, ya. Berapa Ya, puluh ribu kalau followers berapa gitu, rentan biayanya gitu ya. ya biasanya kan apa? Makin banyak follower makin mahal. Gitu. Cuman kan nanti karena kan apa disebutnya ya, orang yang banyak follower, interaksi dia sama followernya Nah, bisa iya iya. dilihat. Nanti orangnya memang benar pengikutnya benar-benar ngikutin dia atau hanya sebatas followernya banyak, itu kan dari sudut pertimbangan juga. Jadi ketika kita endorse dia atau interaksi dengan apa followersnya kurang aktif, jadi jeblok juga. Oh ya, untuk kan dari Ilman mah ini ya Instagram gitu. Tapi kepikiran gak sih sama yang platform TikTok? Kan sekarang TikTok tuh booming banget ya, Oh apalagi iya, iya booming banget buat cara kayak misalnya kebetulan saya masarin belum produk juga menggunakan. gratis gitu, maksudnya kan itu gratis gitu ya TikTok tuh, tapi dan kalau misalnya kita lagi hoki banget itu kan kalau itu mah apa ya namanya, algoritmanya masarin masarin produk kita gitu kalau misalnya lagi hoki gitu ya video kitanya gitu. Tapi kan kadang kadang cuman yang nonton cuman berapa orang, tapi kalau lagi hoki kan algoritmanya secara tidak Ya, langsung kayak ini apa sih namanya, memasarkan video kita jadi 1.000 2.000 gitu, kadang kita juga kaget gitu. Nah, ya, Kak Ilman pernah kepikiran gak tuh pengen masarin bikin video produk, nah itu make TikTok gitu? ada. Soalnya ini booming Cuman banget gitu TikTok sekarang. cuman memang masih di apa masih materinya masih dibahas. Jadi ketika mau upload ya memang harus sudah matang dulu materinya, temanya Iya kemana, benar. bahan-bahannya udah siap belum. Sekarang memang tadinya akun Instagram, makanya kan kalau lihat akun Instagram dari yang Bogor uploadnya sedikit karena memang sekarang lagi diperbaiki nih, yang tadinya upload hanya Iya. sebatas upload barang, udah ngerjain foto upload, sekarang udah mulai sedikit dirapihin. Kemarin memang Iya. sudah sama tim udah dibahas temanya, terus konsepnya kayak gimana, cuman memang ada beberapa hal yang sekarang agak mandek, terlepas memang COVID ini. Jadi dampak COVID ini memang sangat berpengaruh di bisnis juga. Jadi kemarin Iya sih benar. dibahas ada beberapa pertimbangan ketika iklan dan buat postingan materinya dan partner-partner menjalankan bisnis Bobot ini, jadi ditahan dulu apa di pause dulu lah. Jadi lagi banyak ada beberapa progres ketika pandemi ini. Jadi lebih ke meminimalisir pengeluaran dulu supaya bisnisnya tetap berjalan. Minimal kalau pemahaman saya sekarang sih ketika apa keadaan seperti ini pandemi tidak tentu, minimal bertahan dulu lah. Jadi enggak mungkin ada target cuman enggak terlalu tinggi gitu. Jadi minimal bertahan di era pandemi ini karena memang bisa dilihat banyak bisnis-bisnis yang hancur ketika pandemi ini. Lebih menimbangkan keuangan dulu. Oh iya, yang tadi TikTok, sekarang Instagram ada Reels ya. Saya kira itu mirip-mirip TikTok untuk Oh iya, jualan. iya. Iya, Viewernya iya juga benar. banyak. Reels. Jadi satu Iya. paket sekarang. Nah, Jadi TikTok bikin kalau yang bener. senang TikTok gitu. Oh, mau ke bisnisnya ke arah
pengaplikasian TikTok, sekarang Instagram juga sudah menawarkan. Iya, kemarin lihat ada reels banyak orang jualan juga di Reels. Nah iya, di Reels juga benar. Nah itu emang benar banget sih, kan kadang ini teman saya juga pernah bilang gitu, kalau kita mau masarin sesuatu di Instagram, emang Instagramnya tuh jangan asal upload foto nggak jelas gitu ya. Jadi kadang nge-upload barang juga fotonya jelek gitu atau apa. Jadi harus lebih diperhatikan estetikanya, desainnya juga ya di Instagram itu ya. Ya itu penting karena gimana Farhan? Nah ini ada yang mau nanya nih. Silakan Kak Aan. Ya. Soalnya ini kita Kak Aan silakan. Ini kayak sharing aja ini. Mau nanya nih Kak. Ya. Siap. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Gini Kak, berbicara perihal tentang jualan di Instagram ya. Kebetulan saya juga pernah jualan di Instagram gitu kan. Cuma emang beberapa bulan doang. Entah itu emang kurang menarik dari promosinya atau kayak gimana. Saya mau nanya nih Kak. Kalau misalkan kata kakak kan tadi kan lebih baik kita iklan dulu ya gitu kan, perihal iklan dulu gitu kan. Cuma kan kalau misalkan kita iklan tapi followers kitanya masih sedikit itu kan, masih sedikit, berarti itu kan Halo. Ya, suaranya keluar. Jadi, mungkin ini sih yang aku tangkap gitu ya. Kalau misalnya mau jualan di Instagram, kalau followers kita sedikit, nah gimana itu? Ya, tadi yang disampaikan nggak langsung iklan ya. Jadi saya sarankan jangan langsung iklan. Ya, jangan. Jadi ada metode-metode, cara-cara basic, disebutnya basic dan advance. Nanti sebenarnya di PPT itu ada. Jadi cara-cara gratis buat ningkatin followers, buat ningkatin orang berkunjung di profil. Jadi memang lebih concern ke, kalau di cara-cara basic itu buat ningkatin followers dulu. Jadi orang tertarik dengan masuk ke profil kita gitu. Jadi ya kalau yang tadi sudah sampaikan memang. Terus gini nih Kak, mau nanya lagi Kak. Ya Kak. Kan kalau misalkan kita kan selaku yang punya toko baru ya, kalau misalkan baru gitu, misalkan kita berjualan baru di Instagram, baru pemula, itu kalau misalkan kita pasang iklan itu kan ada istilah PP itu ya, PP. Itu kayak gimana itu? Misalkan bagus untuk kita apa emang merugikan untuk kita itu? Ya, pertanyaan ini mungkin kalau masalah iklan, memang saya juga belum sempat menggunakan iklan ya. Jadi saya tidak bisa jawab dengan pasti. Cuman tadinya memang materi ini saya coba ajarkan yang basic-basic aja dulu. Tapi menurut saya hasil ya selama ini sama teman-teman memang penting. Cuman dibandingkan iklan, teman-teman bisa concern di marketplace Facebook kalau nggak salah, dibandingkan Instagram Ads dulu. Jadi marketplace itu lebih luas marketnya, malah orang-orang yang nyari barang itu lebih banyak. Saya juga pernah coba pasang iklan di marketplace, responnya cepat banget dibanding perbandingan mungkin karena kalau setahu saya untuk iklan berbayar itu dia cakup berapa wilayah gitu, atau kita mau pasang iklan di titik mana nih.
jangkauannya berapa, dan memang nggak semuanya akan langsung beli kalau memang pasien, karena itu cuma hanya sebatas memperkenalkan produk kalau misalnya. Jadi buat orang tertarik minimal klik profil dulu, lihat barang-barang. Kayak yang kalau kita buka Instagram kan suka ada iklan-iklan yang muncul tuh, yaitu kalau nggak salah nih, saya juga ini, yaitu yang masang iklan. Kan kita kadang suka skip doang, iklannya terus aja dilanjut. Jadi memang hanya sebatas jangkauan kalau masalah. Tapi biasanya memang itu maksudnya kelasnya advance ya, jadi yang berbayar memang pasti ada ya feedbacknya besar juga. Cuman kalau tadi itu saran untuk yang baru mulai, lebih baik pelajari yang basic dulu. Ketika yang basic sudah mulai paham, baru lari ke yang advance ya, yang berbayar. Tapi kalau mau yang berbayar, mau coba-coba silakan. Cuman ya ada beberapa resiko yang harus ditanggung. Ya istilah rasanya bakar uang, harus berani. Jadi bahkan modalnya harus besar. Nah, kalau saya kenapa bilang lebih baik mengelola yang basic dulu, ya karena kalau pengalaman pribadi saya, karena modalnya kecil. Jadi kalau untuk masang iklan ada pertimbangan khusus gitu langsung. Nah, Kecuali benar. memang yang modalnya langsung besar ya. Iya. Nah, itu saya sarankan ya memang coba langsung beriklan. Cuman kalau saya memang belum paham betul tentang Google Ads atau Instagram Ads itu, saya masih pelajari gitu. Jadi enggak, pelajari dulu, boleh menggunakan itu, tapi pelajari dulu hal-hal yang berkaitan dengan Instagram atau Google Ads itu. Jadi teman-teman nggak langsung masang iklan gitu. Keuntungan untuk kita apa, feedbacknya untuk kita apa, itu harus pelajari dulu. Jadi ketika pengeluaran besar ya berarti income-nya harus jauh lebih besar. Itu mungkin ya. Belum ini ya. Ini ya. Jadi emang ini teman-teman yang share screen-nya udah bisa. Belum. Ya, Elman nanya lagi dong. Mungkin gini nih, misalnya Silakan. kita usahanya bergerak di bidang jasa gitu. Mungkin bisa tuh kalau misalnya diiklankan di Instagram, kan kita bikin template terkait jasa kita apa segala macam. Video juga kan nanti mungkin bisa. Tapi gini, ketika misalnya kita coba run di Instagram, terus kita juga mau run juga di TikTok atau mungkin di Facebook, itu tuh mungkin nggak sih kalau misalnya kita jalan aja banyak gitu, atau enggak kita fokus aja deh satu aja gitu. Di awal-awal udah fokus satu aja dulu, atau enggak di awal-awal kita langsung cabangin aja banyak platform gitu. Itu lebih baik yang mana sih? Ya. Kalau sebenarnya gini, sebelum kuncinya adalah ketika teman-teman mau jalankan bisnis online, yang pasti matengin konsep dulu gitu. Jadi konsepnya atau sudah mempersiapkan hal-hal yang harus yang harus buat postingannya ya. Jadi mulai profil, postingannya, terus kontennya apa gitu. Jadi kalau memang teman-teman siap untuk membuat Instagram, di TikTok atau hal yang lain gitu, itu silakan aja. Cuman kalau untuk lebih baiknya sih memang konsen di satu hal dulu gitu. Kalau untuk Instagram misalnya, karena marketnya juga tiap platform memang banyak, terutama Instagram. Kalau TikTok banyak juga yang pakai, dan saya dengar memang banyak juga yang
efeknya positif gitu. Cuman kalau jadi yang kuncinya ya konsep untuk postingannya harus udah jadi dulu. Kalau misalnya bingung atau kurang siap, lebih baik fokus di satu platform dulu, gitu. Maksimalkan. Oke, oke. Nah, terus kan ini kan kayak Ilman kan pasti kan dulu kan awal-awal tuh ketika mau coba ngepost di Instagram tentang produknya, mungkin kan ketika awal banget kan kayak Ilman bakal bikin sendirian gitu, Ya. ngepost sendiri, sharing. Nah, yang punya apa ya ide tentang si produknya itu mau kayak gimana kan kayak Ilman tuh. Ya. Gimana sih caranya kayak Ilman bisa nyalurin ide kayak Ilman dari kepala kayak Ilman ke kepala orang lain gitu. Biar masuk Ya. bisa masuk nih gitu tuh. Karena kepikiran kita kan kalau misalnya kita punya ide gini tapi diaplikasikannya malah beda, nanti malah beda lagi hasilnya. Gimana tuh caranya tuh kita biar bisa nyampein ke orang lain tuh? Orang lainnya tim atau Dari tim baru nanti kan ke si itunya tuh si klien customer. ya customernya. Nah, itu ada di sebenarnya semua ada di FPPT ya. Cuma saya coba Iya emang. saya ingat nih yang ini. Itu kayak tema yang akan diposting itu seperti apa, terus yang udah diskusikan sama teman-teman. Dan untuk teman-teman yang saya rasakan ya, awal-awal coba mengelola akun Instagram untuk berjualan agak kebingungan. Postingnya seperti apa, cara berikannya seperti apa, gitu. Supaya postingan kita dilirik sama orang. Nah, awal yang dikatakan tadi posting. Tapi ternyata banyak masukan dari teman-teman bahwa saya coba diskusi, saya kekurangan ide. Nah, kuncinya adalah ketika teman-teman mau mengelola akun Instagram dan masih bingung atau bingung mengelola akunnya, coba cari kalau misalnya gini, Caprio ya. Caprio misalnya mau jual baju misalnya. Oke. Nah, cari kompetitor yang sesuai dengan usahanya Caprio, minimal 3 atau sampai 5. Nah, kita lihat nih yang sudah followernya banyak, yang sudah booming ya, misalnya apa, Susakan atau banyak lah gitu ya. Jadi cari minimal 3 sampai 5, 5 kompetitor. Gimana sih cara dia posting tiap hari? Gimana sih dia cara interaksi tiap hari dengan pelanggan? Terus lihat like-nya, lihat ininya, postingan. Jadi semuanya mungkin berkaitan tentang tekniknya ATM. Oke. Amati, tiru, modifikasi ya kan. Jadi kok kita bikin feed atau kita bikin postingan, kita bikin story, orang-orang jarang, walaupun mungkin katakan followernya udah banyak, tapi jarang-jarang notice. Apa karena kurang menarik atau seperti apa? Nah, kita coba amati orang-orang yang kompetitor kita, saingan kita, gitu. Katakanlah saingan kompetitor yang bergelut di bisnis yang sama. Ini kalau lihat dari postingan terlalu banyak, selalu ini. Sebenarnya apa yang membedakan mereka dengan kita? Nah, itu coba kita kaji dan pelajari. Nah, itu salah satu trik yang bisa kita lakukan. Mungkin kalau ya kayak saya atau kawan-kawan yang baru mulai kan masih kadang kebingungan. Mereka mungkin sudah lebih pro, makanya kita coba ATM dari kompetitor-kompetitor yang sudah sangat besar. Dan itu memang saya rasa dampaknya ada. Jadi ketika mereka posting, nggak posting jualan, ternyata nggak posting tiap hari. Kalau kita kan biasanya jualan. Jadi
Iya. setiap hari nawarin barang, ternyata mereka enggak. Ada beberapa celah-celah yang dilakukan hari ini, postingnya cuman interaksi aja, berapa postingan gitu, terus nanti selipin jualan, setelah itu interaksi lagi, terus cuman menawarkan produk. Jadi banyak trik yang mereka pakai, dan teknik-teknik postingannya beda-beda, dan yang saya lihat juga menarik gitu. Berbeda dengan sebelum saya lihat produk-produk mereka, ya saya cuma upload dari sekarang mulai mikirin ketika lihat, oh ternyata ini loh yang bikin orang tertarik. Jadi emang kalau misalnya kita terus posting jualan terus kadang boring juga gitu ya, ngebosenin juga ya. Jadi ada mungkin bosennya tadi ya kalau ngeliat postingan lagi. Oh Pak, berarti pantas juga ya. Kadang saya kalau saya ngeliat Instagram ada aja gitu. Emang iya sih. Oh, berarti kayak gitu ya pola postingannya. Terus Jadi juga gini nih. Biasanya kan kalau misalkan saya suka nanya kadang sama teman-teman gitu. Kalau misalkan dia mau belanja online atau mau beli sesuatu via online, itu pasti yang mereka lihat itu dari review atau mungkin dari pengikutnya. Nah, kalau Instagram tadi kan ada followers tuh. Nah, eh, emang sih dari saya pribadi juga kadang kalau misalkan ngeliat akun usaha gitu yang memang followers sama masih sedikit tuh agak kurang gitu. Iya. Agak kurang percaya. agak kurang gitu. Terus menurut Kak Ilman tuh kayaknya kan untuk awal kan pasti kan Instagram masih sedikit banget tuh followers. Kayaknya ya, eh, asik nggak sih kalau misalnya kita beli followers aja gitu biar nanti orang ketika datang, wih gila followers udah banyak nih kayaknya bagus nih gitu. ya, ya, Atau ini kita benar-benar dari nol aja gitu nggak usah beli-beli. Kayak gimana ya, tuh? ya, hal-hal seperti itu juga dulu sering ditawarin sama teman kayak gitu. Cuman ternyata setelah di ngobrol ternyata lebih baik berjalan lambat, tapi sedikit-sedikit mulai naik karena beli followers. Jadi orang kadang lihat, followersnya banyak. Tapi ketika kita posting, itu yang like ada 10, ada 5, Nah, iya paling banyak benar mungkin banget. 20. Jadi kok followernya banyak, interaksi dengan pelanggannya kecil. Nah, orang itu juga orang kadang lihat ada pikiran negatif ketika orang melihat followernya banyak, jutaan, tapi ketika posting persentasenya nggak sampai 20%, 30% gitu dari followersnya. Jadi dari misalnya follower 1 juta, yang like cuman 10, 15, kan kok nggak berbanding lurus gitu dengan followernya. Dan itu juga mengurangi tingkat kepercayaan. Jadi saya kira kurang bagus sih. Jadi lebih baik sedikit, misalnya followersnya 100, tapi interaksi dengan postingan kita, interaksi dengan hal-hal yang kita upload aktif gitu. Jadi iya. Oh berarti followernya aktif nih. Jadi kan sekarang orang udah mulai memahami hal-hal itu, bahwa ketika follower banyak, interaksi postingannya sedikit, oh berarti mungkin pikirnya Dapat beli gitu. gitu ya. Dapat beli. Gitu. Jadi emang kayak gitu sih, ada juga teman saya yang dia juga jualan online gitu ya. Dia beli followers pertamanya emang yang sukanya lumayan banyak gitu, yang menyukainya ya. Kayak dia beli 10.000 atau 10.000 followers gitu. Yang menyukai itu pertamanya banyak, ada berapa ratus gitu. Tapi makin ke sini cuma yang menyukai 5, 10 gitu. Jadi followersnya itu kan banyak yang kurang aktif juga gitu ya jadinya ya. Dijadiin itu aja. Kadang emang gitu juga sih, dia juga bilang gitu. Mending apa sih namanya, followersnya sedikit tapi yang dia kenal gitu. Awalnya yang sering berinteraksi sama dia gitu. Toh makin lama kalau misalnya produknya bagus, dia juga banyak yang ngikutin gitu ya. Dan itu yang ngikutin itu otomatis pada aktif semua gitu. Emang bener sih ya. Iya, jadi yang follower sedikit atau tidak terlalu banyak tapi interaksinya aktif, saya kira lebih bagus karena orang lebih notice, oh ternyata aktif dan followernya. Dan untuk di Instagram sendiri kan mungkin ada beberapa orang yang beranggapan ragu untuk belajar Instagram karena
bisa dikatakan rekening berjalan kan. Iya. Sebenarnya bisa dimanfaatkan, teman-teman bisa mengkolabnya itu dengan Shopee atau Lazada, dan nanti di profil bisnisnya itu teman-teman bisa cantumin Linktree ya. Kalau saya pakai Linktree itu yang gratis dulu. Oh Oh, iya. Linktree tahu. Ya, Linktree itu jadi dia mau langsung kontak kan kita bisa kasih pilihan. Mau WhatsApp, mau Shopee atau mau, jadi kita udah posting-posting barang-barang di Shopee, cuman kita udah ada postingan yang bagusnya nih, jadi di posting di Shopee ya postingan produk, produk yang biasa aja, cuman kemasan produk yang bagusnya ada di Instagram. Jadi kan mereka, saya mau belanja di Shopee aja lah, klik Shopee, nanti barangnya ada di sana. Jadi saya lebih percaya pakai marketplace atau Shopee atau Tokopedia gitu. Jadi biar mereka mungkin berpikir lebih aman gitu. Sistem pembayaran itu bisa dilakukan juga. Jadi Instagram jadi bisa dikatakan tempat beriklan juga, beriklan di marketplace-nya, toko online-nya gitu, kayak Shopee atau kan dia nanti lihat lagi rating dari Shopee. Kalau orang banyak yang klik situ ya pasti feedback-nya bagus ya, ratingnya lebih tinggi. Ya kadang emang kalau misalnya mau mulai dari saya aja gitu customer ya, saya kan sebagai customer nih suka beli gitu kan. Kadang emang suka ngelihat ratingnya, komentar-komentarnya, yang menyukainya gitu kan. Kadang emang kayak gitu juga sih. Nah, gimana sih kalau misalnya cara ngebuat itu kan kita kadang emang kalau awalan banget kan belum ada komentar, belum ada yang menyukai atau apa gitu. Gimana sih cara kita membangun gitu supaya pembeli pertama itu percaya gitu kan, kadang ada yang nol ulasan, nol pembeli itu kan kadang kurang berani kita, padahal dia juga ada aja mungkin yang dia itu jujur gitu ya, dan namanya juga baru mulai gitu kan, tapi kadang kita udah seujon aja gitu ya, aduh ini kayaknya mah nih gak ada yang beli soalnya nih kan, gimana sih buat supaya awalan tuh gimana itu bingung gitu. Agak kurang gitu ya dilihat-lihat Iya, gitu ya. iya agak kurang gitu, padahal ya itu gitu kan namanya juga awalan gitu ya, baru mulai ya gimana mau ada pembeli kalau misalnya kadang orang juga ngelihat, ih ini udah takut lah, nggak ada komentar, nggak ada yang beli gitu kan. Gimana sih gitu? Sebenarnya bisa memanfaatkan circle yang ada, terutama teman-teman ya. Temen ya. Kayak, jadi teman-teman misalnya menjual barang nih, beli dong atau bikin testimoni lah. Jadi itu bisa manfaatkan teman-teman, jadi bikin testimoninya diupload, terus dibikin highlight story ya, kita tampilan di Instagramnya di highlight story, jadi ada testimoni dari orang-orang ini, itu juga meningkatkan kepercayaan pelanggan. Jadi menurut saya lebih, kalau untuk awal mula mengelola akun Instagram atau online shop, ya teman-teman minta bantuan dari lingkungan sekitar, teman-teman ya, keluarga gitu. Kalau misalnya mau beli barangnya udah bayar di sini aja dulu gitu. Lewat ini. Jadi biar ningkatin rate online shopnya gitu. Ya masa temen nggak mau bantu gitu. Iya betul. Jadi manfaatkan. Jadi jangan berpikir langsung ketika bikin online shop jangkauannya langsung luas itu. Manfaatkan aja dulu orang-orang sekitar. Dalam artian bukan memanfaatkan hal yang negatif, tapi meminta bantuan teman-teman supaya saya ini lagi usaha loh gitu, tolong bantu. Dan dengan itu dan memanfaatkan circle orang-orang sekitar ya, itu pun bisa membuat usaha kita jadi lebih baik di online shop gitu. Oh ini bisa share screen katanya. Ayahnya udah bisa ya. Udah jadi informasi. Mungkin setengahnya udah dibahas tadi ya. Iya, nggak apa-apa. Emang dari obrolan itu kan kadang kita secara tidak langsung menggali informasi ini. Iya. Mungkin ada beberapa yang nanti skip aja. Iya. Mantap. Berawal. Tapi banyak yang skip lah. Online shop udah, ini definisi secara umum khusus supaya
teman-teman kembali diingatkan sebenarnya. Jadi tidak teman-teman bukan supaya tahu, tapi kembali diingatkan. Saya kira teman-teman pasti sudah paham dan tahu. Jadi konsepnya memang jualan online shop ya, orang nggak ketemu langsung, orang nggak langsung lihat produk kita secara langsung. Makanya gimana cara-caranya supaya orang-orang itu percaya terhadap produk-produk kita. Nah, nanti beberapa poinnya bisa dibahas. Nah, ini jenis-jenisnya tadi ya, udah dibahas banyak banget platformnya, Instagram, Facebook Marketplace, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, banyak lah teman-teman bisa concern di Marketplace ini. Mau pilih fokus di satu atau semuanya. Nah, ada yang udah dibahas nih. Cara jualan di Instagram ada 2 metode, yaitu secara basic itu bisa dikatakan gratis tadi itu, dan advance itu yang berbayar tadi, Google Ads, Instagram Ads. Nah, hal-hal yang perlu disiapkan nih ketika teman-teman coba untuk mengelola Instagram. Yang pertama, buatlah akun dulu. Kalau teman-teman belum punya akun ya bikin dulu gitu. Gimana mau jualan online kalau nggak punya akun online kan? Terus setelah buat, kalau untuk Instagram, kalau yang udah punya Instagram mau jualan tetap pakai akun yang sudah dipakai, berarti saran saya sih pindahkan akunnya yang tadinya akunnya pribadi jadikan akun bisnis ya, akun profesional, atau bikin Instagram baru, akun baru yang langsung profilnya profil bisnis. Nah, yang kedua, sebelum melangkah hal-hal yang posting atau apa, mau ikutin following atau seperti apa, pahami dulu marketnya, target pasar kita siapa. Kalau misalnya jualan kerudung, berarti target pasarnya kan ibu-ibu, perempuan, ibu-ibu arisan, ibu-ibu pengajian, kerudung gitu kan. Pokoknya perempuan lah, mungkin kalau kaparhan kan nggak mungkin, tapi mungkin aja tuh, untuk pasangannya atau seperti apa ya. Cuman jadi pilihan kedua gitu. Pasti konsennya ke perempuan-perempuan. Langsung temanya mau seperti apa nanti nah ini yang harus di concern ya, harus dikaji dan apa istilahnya, diteliti dulu supaya nanti Instagramnya menarik. Yang keempat, logo juga berpengaruh besar. Jadi teman-teman nggak asal bikin logo cuman tulisan sederhana, bikin ketik doang. Jadi buat logo semenarik mungkin, seunik mungkin. Jadi ketika kadang orang juga lihat, logonya lucu juga, lihat dari logonya menarik juga nih. Jadi logo, setelah itu foto dan video. Jadi ya itu yang tadi yang udah dibahas. Jangan buru-buru posting. Bikin foto yang menarik, bikin foto yang bagus, bikin foto yang estetik. Kalau nggak ada atau nggak bisa sendiri, minta bantuan temen lah. Mungkin ada yang bisa jago foto walaupun lewat handphone. Ya, inti tadi itu memanfaatkan circle. Nah, yang metode basic sama, profilnya sudah bisnis, isi profil dengan penjelasan produk yang akan ditawarkan. Jadi profil kan ada namanya, nah bawahnya itu jelaskan sama teman-teman nih. Misalnya jualan kerudung apa, jualan kerudung baju apa, atau bergerak di bidang sablon apa, terus kalau misalnya jasa lukis apa. Jadi jelaskan secara detail. Jadi orang ketika lihat profil, oh ternyata akun ini atau dia jualan ini loh. Jadi orang udah bisa baca, udah bisa nerka bahwa yang kita jualan itu. Nah, yang
di bawahnya masih tentang profil kan tadi itu web, pakai web. Kalau memang teman-teman punya web silahkan tampilin webnya. Kalau nggak ada, yang tadi yang saya sarankan sih pakai Linktree ya. Jadi orang ketika mau iseng beli produk, dan kalau misalnya cuma nyantumin nomor kadang agak repot. Atau mungkin kalau berbicara rekening berjalan kadang ada kurang percaya, makanya dengan Linktree teman-teman bisa langsung konekin ke marketplace yang lain yang sudah mungkin orang-orang lebih percaya kayak di Shopee atau di Tokopedia. Nah, yang ketiga ada story highlight. Story highlight itu yang di bawah yang bulat-bulat kadang kan. Ya, kebayang kan? Kebayang. Iya, kebayang banget. Ya, story highlight ya. Dan itu ya buat beberapa poin lah, minimal 5 atau berapa ya, kayak di sini testimoni, di sini kontak person, di sini produk, terus di satu laginya kalau punya rumah produksi gitu. Jadi semua orang bisa lihat, semua orang bisa akses, dan oh iya ternyata akunnya gini dulu. Jadi intinya untuk meningkatkan kepercayaan orang, gimana sih ngemas profil, gimana cara ngemas akun yang baik dan orang tertarik untuk mengunjungi produk kita. Terus kontennya penting, kunci. Jadi teman-teman sebelumnya tadi tuh intinya muter-muter situ aja. Jadi kalau kontennya bagus, kalau teman sendiri cari referensi yang tadi, atau kalau ada tim didiskusikan dengan timnya seperti apa, arahnya kemana, dan mau pakai orang atau foto produk saja, tapi tema akun juga berpengaruh ya. Kayak misalnya ada yang feednya hitam-hitam, ada yang feednya biru, ada yang feednya merah gitu. Jadi ngemas konten di itunya ketika orang slide itu enak dilihat. Nah ini kontennya yang harus dimatengin. Mau bisa berupa foto, bisa video, story IG TV ya yang durasinya agak panjang. Lalu sekarang ada yang Reels itu ya memang masih baru, cuman saya lihat jangkauannya memang agak luas dibanding yang lain. Jadi orang yang nggak follow kita, nggak itu bisa lihat gitu ya. Ya itu bisa, dan saya kira Reels ini bisa kita manfaatkan untuk berjualan dan bagus saya kira, karena viewernya banyak juga. Iya. Nah terus atur jadwal posting, jadi nggak asal posting jam 1 malam posting, jam 2:30 posting, kecuali waktu bulan Ramadan mungkin posting jam segitu banyak orang yang lihat, karena orang sahur sambil lihat-lihat itu ya. Jadi jadwal posting ini harus dipertimbangkan. Orang-orang paling sering buka Instagram, buka akun media sosial itu pada jam-jam berapa. Nah itu juga harus hasil riset, karena memang banyak beberapa pendapat, banyak hasil riset berbeda-beda. Cuman ya paling umum biasanya kalau hari kerja jam-jam istirahat, menjelang makan siang atau pada jam makan siang, terus sore hari orang pulang kerja biasanya yang di kendaraan umum biasanya sambil scroll sama pagi jam 9. Jadi banyak waktunya, dan itu coba teman-teman kaji dan riset ya. Jadi ketika teman-teman posting jam segini, reaksinya berapa, feedbacknya berapa gitu. Nanti ketemu postingan itu baiknya jadi jam berapa dan waktu apa. Nah, yang tadi nih ada 3 poin yang tadi, terutama untuk story kalau nggak salah ini. Ada engagement, increase trust, sama product offer. Nah, engagement ini postingannya
tidak berisi jualan, hanya interaksi dengan pelanggan. Kayak nanya Jadi gitu ya Ayah. Jadi kan ada yang kalian suka musik apa, kan ada yang jawab. Nah, iya Terus benar. kalau postingannya ini, kalian suka warna apa sih? Kan ada yang jawab. Jadi interaksi. Lebih concern kepada interaksi personal sama pelanggan kita. Jadi orang kadang tertarik ketika ada pertanyaan, kadang iseng, niat, nah jawab ini. Jadi interaksi itu penting. Jadi kita nggak hanya sebatas jualan, tapi kita berinteraksi dengan followers kita, customer kita. Jadi membangun chemistry itu. Nah, iya. Yang kedua itu increase trust itu yang tadi selain interaksi kita terhadap follower, untuk meningkatkan kepercayaan dengan followers kita atau pelanggan kita, ya itu banyak posting testimoni, review produk yang bagus, kemasannya bagus, postingannya bagus, pokoknya semua hal yang kita butuhkan supaya followers kita atau customer kita tuh percaya bahwa kita tuh benar-benar dikelola dengan baik. Nah, yang ketiga ya produk offer, ya berarti ini postingannya jualan, jadi full jualan. Jadi diselip-selipin di engagement, nanti ada nih di slide berikutnya, postingannya berapa, jualan berapa, engagement berapa. Nah, nih. Nah, rumus yang saya dapat dan saya pernah diskusi, cuman memang itu yang nggak 100% benar, cuman ini yang dijalankan dan efeknya ada. Rumus itu 2:1, jadi 2:1 tuh. Jadi yang 2 tidak jualan, 1 jualan. Jadi postingan untuk sehari minimal 3 lah. 3 di waktu-waktu siang, sore, atau malam. Jadi jangan terlalu sering juga, kadang orang, apa nih posting lagi. Capek lihat. Jadi 2:1, 2 nggak jualan. Jadi bikin tebak-tebakan, bikin kuis, atau apa. Nah, yang satu diselipin jualannya, menawarkan produk. Jadi 21. Jadi posting jualan 1, 2-nya interaksi aja. Jadi biar orang nggak jenuh lihatnya itu. Dan ketika kita menjalankan interaksi itu kan seperti ngobrol lewat itu story. Yang kedua hashtag. Jadi gunakan selalu hashtag setiap postingan. Hashtag ini berpengaruh besar karena saya juga belum terlalu paham ya algoritmanya Instagram ini. Ada yang lebih ahli. Cuman yang saya rasakan hashtag itu saya disarankan maksimal 6. Jadi 6 hashtag. Kalau misalnya kerudung, ya hashtag kerudung. Terus kerudung apa, pasmina, kerudung apa gitu, apa itu. Cukup 6. Kalau misalnya mau jualan kaos polos, berarti hashtagnya kaos polos. Kalau Pandeglang berarti kaos polos Pandeglang. Terus kaos polos apa gitu. Nah, dan bedakan hashtag setiap hari. Nah, poin yang ketiga, hashtagnya beda-beda. Jadi jangan setiap hari hashtagnya sama. Jadi biar nggak tenggelam, biar nggak, ketika orang lihat kan, orang cari hashtag misalnya kaos polos, muncul nanti yang pertama di atas itu profil kita, postingan kita. Ya, jadi setiap hari bedakan minimal, berarti kalau 6, 12 atau sampai 16 hashtag lah ya. Jadi setiap harinya bisa kita acak. Iya. Jadi ditukar-tukar gitu. Jadi nggak melulu hashtagnya tentang itu. Jadi supaya naiknya beda-beda gitu. Nah, yang tadi. Nah, untuk menemukan poin yang tadi itu, gunakan metode ATM, amati, tiru, modifikasi.
Yang pertama ya cari kompetitor, karena kita bisa dikatakan startup atau orang yang baru memulai bisnis kadang memang agak kebingungan temanya seperti apa, postingannya bentukannya seperti apa, dan apa hal-hal yang supaya minimal followers kita cepat naiknya. Dan ketika yang tadi itu dibahas bahwa ketika orang lihat profil kalau followersnya sedikit kadang meragukan, padahal produk kita bagus. Cuma ketika followers sedikit orang kurang tertarik. Nah, kunci utamanya sebenarnya salah satunya adalah followersnya banyak, interaksi dengan followersnya juga penting. Nah, itu tadi cara kompetitor minimal 3 sampai 5 lah. 3 lah 3. Jadi kompetitor yang sama bisnis sama kita. Kalau di clothing, kalau di jualan makanannya apa. Jadi kita bisa tiru mereka, bisa modifikasi apa. Ternyata postingannya seperti ini. Pokoknya banyak hal yang bisa dipelajari dari. Dan kalau untuk meningkatkan follow kalau kita lihat, jadi gini, minimal ini cara basic ya, cara gratis. Ketika kita masuk ke akun kompetitor kita, mungkin banyak, ada yang komen, ada yang like, ada yang banyak lah interaksi di situ, komen-komennya tuh biasanya kalau yang akunnya benar-benar udah booming. Nah, istilah kasarnya ada bomb like kalau untuk cara-cara gratis itu. Jadi kita like, kita komen di situ, kita komen di orang. Jadi target kalau misalnya jualan kerudung, ada yang komen di kerudung, berarti oh itu bisa jadi customer kita. Jadi kita minimal ketika kita dia komen di statusnya customer di komputer kita like aja, kan nanti ada notif di profil dia, siapa nih yang like, minimal profil kita dikunjungi. Oh ternyata jualan kerudung, dilihat, oh postingannya bagus-bagus nih, kerudungnya bagus-bagus, follow dulu lah, siapa tahu nanti beli. Itu kan masuk 1 follower, itu komen like. Jadi kasarnya kita ambil customer dari kompetitor kita dengan cara like. Ya berarti minimal orang yang kita like, orang yang kita komen itu kunjungin profil kita. Ketika dia tertarik, dia follow. Mungkin 1-2 hari atau kapan, nanti dia akan beli produk kita. Ya ini metode advance. Nah yang tadi berbayar. Kalau untuk awal kan tadi yang basic ya, saya kira maksimalkan dulu yang basic, baru lari ke advance. Satu yang melalui influencer yang paling sedikit agak murah mungkin dibanding harus ngiklan di Google Ads atau Instagram Ads dulu. Kita bisa manfaatin ini melalui influencer. Yang pertama ada 3 golongan, mikro, makro, dan mega. Mikro itu followersnya dari 1.000 sampai 100.000. Nah, cari, mungkin ada teman-teman, kita bisa manfaatkan circle itu juga. Kalau teman yang followernya banyak, minta iklanin, minta ini, bisa lebih murah kan. Atau mungkin kadang kita bisa gratis gitu. Nah yang kedua ada kelasnya makro itu biasanya followersnya dari atas 100.000 sampai 1 juta. Nah ini biasanya tahapannya jangkauannya lebih luas, target marketnya bahkan lebih banyak, ya cost-nya yang dikeluarkan juga bakal lebih besar. Ya tapi untuk masuk ke influencer ini, lihat tadi interaksi dia dengan followersnya aktif enggak. Jangan-jangan followers 100 sampai 1 juta itu yang tadi like cuma 15, 20. Kan berbanding terbalik gitu. Ketika followersnya sebanyak itu, like sama komennya sedikit. Nah kalau untuk mega itu biasanya udah di atas 1 juta followers. Nah ini biasanya udah kelas-kelas artis sebenarnya.
Tapi biasanya kalau untuk Mega ini dia nggak langsung menawarkan jualannya, biasanya cuma sebatas memperkenalkan produk kita. Jadi meningkatkan kepercayaan terhadap pelanggan. Jadi ketika public figure yang pakai, misalnya Kak Farhan jualan sepatu, oh saya pakai sepatu dari toko ini punya Farhan. Orang kan, udah dipakai artis, sudah dipakai ini. Jadi orang-orang percaya. Nah itu selain menggunakan Google Ads atau hal-hal yang lain, salah satunya yang bisa memanfaatkan influencer. Selain itu juga untuk nah kalau untuk yang Mega mungkin lebih ke paid promote dan lebih promosi aja. Teman-teman juga bisa ningkatin followers melalui giveaway. Nah, teman-teman kalau udah merencanakan hal-hal yang matang, konten udah matang, untuk beberapa waktu bikin giveaway gitu kan. Giveaway itu kan biasanya banyak tuh karena gratis, cuman syaratnya ada beberapa syarat kan, biasanya like, comment, follow, dan tag berapa, 3, 5 teman kamu, nah, jawab pertanyaan atau apa-apa, banyak lah hal-hal itu. Jadi itu poin-poin yang bisa teman manfaatkan supaya meningkatkan kepercayaan customer terhadap akun bisnis teman-teman dan meningkatkan followersnya. Giveaway kan masuk ke advance karena kita harus ngeluarin barang, nggak gratis kan. Nah ini yang tadi. Udah slide-nya. Thank you. Mungkin Alhamdulillah, kalau mantap. mau lanjut diskusi, ada yang mau bertanya, kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau belum bisa saya jawab, saya simpan dulu, nanti saya cari jawaban. Siap, A. Emang penjelasannya ini bagus banget sih, A. Udah gitu sama ada yang relate juga sih sama saya gitu ya. Pas kayak misalnya kenapa pantesan gitu di Instagram artis tuh ada yang komen yang jualan-jualan gitu. Mungkin itu caranya gitu ya. Udah gitu sama yang kayak misalnya di IG yang jualan tuh kadang ada yang jualan terus sampai saya bosen gitu liatnya. Ada yang dia Ya, itu cuman kayak interaksi, ada interaksinya, ada diselipin sama jualannya. Emang kayak gitu strateginya ya. Emang ya ada kalau misalnya kita beberapa paham. strategi kayak gitu. Dan itu hal-hal yang tadi katakan ya, nggak 100% benar, cuman Banyak yang pakai gitu ya. itu banyak yang pakai dasar, sebenarnya dasar, dan orang-orang biasanya hasil ikutin itu hasil riset mereka juga. Jadi emang saya setuju juga sih sama sebelum misalnya kita jualan itu akun kita harus dirapihin dulu kali ya. Lebih semuanya lah dari PP-nya, uploadannya supaya nanti ketika orang mengunjungi itu udah tahu nih gitu. Ini tuh dia jualan ini gitu. Ya, Ya sih. itu saya kira hal penting ketika teman-teman disebutnya feed ya, tampilan Iya, tampilan. Instagramnya itu bagus, menarik, orang senang kan scroll. Sama halnya kalau Kak Farhan lihat tampilan Instagram yang bening-bening kan, scrollnya agak lama ke belakang, jauh gitu. Beda Sampai bawah gitu ya. sampai bawah terus kan. Penasaran ya, sama kalau misalnya akun bisnisnya dikelola dengan baik dan bagus, orang-orang teruslah scroll penasaran sampai bawah. Setuju sih, setuju. Jadi emang kayak secara tidak langsung first impression ya ketika mereka berkunjung gitu. Oh iya, benar-benar. Oh ya, A, sebelum di sini apa sih namanya? Cara kalau misalnya udah ada nih akunnya, kayak misalnya udah saya mau nanya ini sih, kayak misalnya yang udah pengalaman Ailman gitu ya. Akunnya ini sekarang kan mainnya di IG ya, Ayah. Udah berapa Sekarang sih followersnya gitu? Udah gitu apakah udah banyak yang ini gitu? Apa gimana ini untuk perkembangannya gitu? Udah berapa bulan ini gitu? karena sekarang masih pakai metode basic,
nggak terlalu banyak lah, cuman aktif alhamdulillah hampir 20% mungkin. Kebanyakan teman Teman masih yang beli gitu di ya. luar itu, dan beberapa kali bikin giveaway juga mungkin nggak signifikan masuknya, itu cuma 1, 2, 3, cuman ada gitu. Kalau jumlah followers 500-an kalau salah, 500. 400-500-an. Tapi itu udah lumayan gede juga sih ya. 400-500 itu buat kayak misalnya masih kayak gimana ya, kita berjalan sedikit demi sedikit ya tanpa beli followers sih, itu udah bagus banget sih. Ya, Itu alhamdulillah. kalau misalnya buat kesulitannya, pernah nggak sih dalam mengelola ini gitu, online ini gitu ya, bisnis online itu kesulitannya gitu, yang pernah dialami ya sama Ailman? Dalam hal apa Dalam ini apa kira-kira? sih namanya, akun online-nya gitu, kan Ya, misalnya secara dalam akunnya umum. gitu. Iya, secara umumnya gitu. Secara umum sih kalau misalnya teman-teman kelola sendiri, kadang ada titik, saya kira saya juga merasakan ada titik kreativitas kita mentok kalau dijalankan sendiri, dan makanya kan teman-teman gini, sering-sering diskusi, sering-sering tanya, sering-sering sharing dengan teman-teman yang sudah menggeluti bisnisnya. Cari guru, jadi jangan jalan sendiri. Saya juga dulu berpikirnya ya jalan sendiri aja, tapi kayak berjalan di tempat. Jadi teman-teman cari guru atau coach ya, coach dalam berbisnis. Tukar pikiran. Saya bisnisnya kok kayak ngerasa nggak jalan, apa salah saya? Nanti dengan cara bertukar pikiran itu teman-teman tahu celah dan belajar dari pengalaman dia gitu. Jadi untuk pengelolaan yang akun bisnis juga kalau bisa nanti ya cari, kalau kayak saya pribadi mungkin tidak terlalu concern ya dalam mengelola gitu. Jadi ide-ide imajinasi itu kadang ada satu orang yang memang ketika buat konten tuh menarik dilihatnya gitu. Nah, makanya kalau misalnya ini punya tim khusus kan, ada tim media sosial, tim tim produksi, tim yang mengelola akun marketplace. Jadi ada katakan tim-tim kreatif. Orang-orang ini kerjanya nggak usah ngurusin produksi, kreatif aja di itu. Jadi memang harus kalau mau maju pesat atau pengelolaan bisnisnya harus diklasifikasikan orang khusus. Kayak mungkin ya kayak di Alang Institute kayak gitu kan, ada bidang ini, bidang advokasi, bidang bisnis apa. Jadi ada bidang kalau medianya semuanya gitu ya. kalau dikelola sendiri bisa, tapi kayaknya ngejelimet, puyeng. Jadi teman-teman harus punya tim. Nah untuk hal yang tadi kalau untuk dijalankan awal ya jalanin aja dulu. Jadi jangan ngerasa saya sendiri terus bisnisnya nggak jalan-jalan, jalanin aja terus. Terus setelah itu ketika udah mulai bagus, bentuk tim ya 1, 2 orang, 3 orang yang sejalan dengan misinya, sejalan dengan visi misi perusahaannya atau usahanya. Nanti sistemnya dibangun. Mulai itu ketika banyak orang, kita kan sering orang punya ide-ide yang berbeda-beda gitu. Itu bisa jadi hal menarik. Jadi jangan ketika punya modal kecil atau ini nggak jalan-jalan bisnisnya. Semua hal berjalan dengan hal kecil. Nggak bisa orang langkah langsung 10. Karena kalau misalnya diibaratkan 10 langkah itu pasti dimulai dengan 1 langkah kecil. Nggak mungkin dia loncat langsung 10 langkah. Siap, setuju banget. Oh ya ini silakan dari peserta, dari teman-teman, apakah ada pertanyaan nih?
Buat teman-teman, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Ini nggak kerasa banget ini Ayah kalau ngobrol nih, udah hampir sejam setengah lagi Oh nih. iya, setengah lagi, setengah 10 ya. Udah setengah 10 lagi aja. Masya Allah. Nah, alhamdulillah ya udah dari peserta, dari teman-teman semua udah nggak ada pertanyaan lagi. Dari saya juga udah dicukupkan dan ini sedikit ingin memberikan kesimpulan. Jadi emang kalau misalnya dalam pengelolaan online bisnis online ini gitu ya, karena emang yang dalam pengertian yang tadi gitu ya, toko yang semua toko online itu toko yang semua proses transaksinya itu secara digital gitu ya Ayah. Ya. Nah udah gitu sama jenis-jenis online shopnya itu kayak misalnya ada Instagram, ada Lazada, Shopee, Bukalapak, terus Facebook, terus Instagram bisnis gitu. Yang sama Instagram itu ketika misalnya kita ingin berjualan terbagi menjadi dua ya. Ada basic sama advance. Nah, terus sama kalau misalnya ini tuh kita interaksi dalam berjualan dalam Instagramnya juga perbandingan rumusnya itu 2:1 ya. Benar. Jadi emang harus perbandingan 2:1. Jadi yang dua itu interaksinya ya. Interaksinya, yang satunya itu baru jualannya. Mungkin itu kesimpulan dari acara kegiatan ini, pengelolaan bisnis ini. Makasih banyak ini Ailman buat ilmunya, buat Ya. informasinya kepada teman-teman semua, kepada teman-teman Alang dan peserta di sini. Sama-sama, terima kasih Kak Farhan sudah menemani saya dari awal, dan juga terima kasih Siap. selalu kepada Alang Institute yang sudah memediasi pertemuan ini. Semoga selalu lancar dan lebih baik lagi. Iya, amin ya Allah. Jadi semoga buat Ailman juga ilmunya bermanfaat. Amin. Semoga ya semakin berkah usahanya, semakin maju lagi, sehat selalu. Makasih banyak ini ya. Untuk semuanya, untuk menutup acara kegiatan malam ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu saja yang dapat ini ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya selaku moderator pamit undur diri. Ya, saya juga mohon pamit ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Kak Ilman. Ya, sama. Izin live ya.